Hai hai hai, kembali lagi di channel Asri Sugiarti, channelnya alur film yang seru-seru. Kali ini Mimin akan membawakan alur film yang berjudul Parasit. Film ini menceritakan satu keluarga yang merubah identitasnya agar bisa bekerja. Sebelum lanjut nonton, tak bosan-bosan, Mimin mengingatkan untuk mendukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Mimin semakin semangat membuat alur film lainnya. Langsung saja ke alur film. Perkenalkan, ini adalah keluarga Pak Kim, keluarga yang tergolong tidak mampu. Mereka tinggal di basement, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka melakukan pekerjaan serabutan. Bahkan untuk membuka WhatsApp, mereka harus mencari WiFi gratisan. Kali itu keluarga Pak Kim melakukan pekerjaan melipat kotak pizza, tapi sayang saat kotak-kotak itu diambil oleh si pemilik toko pizza, upah mereka dipotong sebesar 10% karena dia menganggap lipatan keluarga Pak Kim yang tidak rapi. Si ibu, sebut saja Ibu Kim, tidak terima dengan pernyataan Mbak Pizza itu. Dia meminta agar upahnya tidak dipotong. Karena tidak tahan pusing, lalu Mbak Pizza pun langsung memberikan upah tersebut. Setelah mendapatkan uang, keluarga Kim pun membeli makanan dan minuman untuk dimakan malam hari. Tak disangka malam itu mereka kedatangan tamu yang bukan lain yaitu Min, teman laki-laki Kiwo. Min berkunjung sambil membawa batu lanskap, yang menurut kakeknya batu itu akan membawa keberuntungan kepada keluarga yang memilikinya. Min memberikan batu itu dengan harapan keluarga Pak Kim mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Min meminta tolong kepada Kiwo agar menggantikannya mengajar les bahasa Inggris. Awalnya Kiwo menolak karena dia bukan anak kuliahan. Tapi Min berkata bahwa ibunya Dahi, anak murid yang diajarnya, merupakan seseorang yang simpel. Jadi Kiwo akan langsung diterimanya, karena dia langsung direkomendasikan langsung oleh Min. Agar Kiwo semakin percaya diri, dia meminta Jessica, adik perempuannya, untuk merubah identitasnya menjadi Kevin yang berkuliah di universitas ternama. Esok pun tiba. Kiwo yang kini merubah identitasnya menjadi Kevin berjalan menuju rumah Dahi, calon muridnya. Dia terkagum-kagum melihat kemewahan rumah Dahi. Lalu bibi rumah tangga, sebut saja Bibi Munwang, menyebut Kevin dengan ramah. Kevin pun bertemu dengan Nyonya Pak, ibu dari Dahi. Si ibu berkata bahwa dirinya tak peduli dengan dokumen yang dibawa oleh Kevin. Nyonya Pak juga berkata bahwa jika Kevin tak selevel dengan Min, maka dia tidak akan menerima Kevin sebagai guru les anaknya. Dan untuk memastikan kualitas mengajar Kevin, Nyonya Pak melihat langsung cara mengajar Kevin. Dahi terlihat sangat gugup. Bukannya melanjutkan ke soal berikutnya, dia malah kembali ke soal sebelumnya. Melihat Dahi yang tak yakin mengerjakan jawabannya, lalu Kevin memegang tangan Dahi. Dia memberikan semangat untuk Dahi, membuat muridnya salting. Melihat cara mengajar Kevin yang memuaskan, lalu Nyonya Pak pun memberikan uang muka dan menetapkan Kevin sebagai guru les tetap Dahi. Saat Kevin akan pulang, lalu anak panah melayang ke arahnya. Yap, itu adalah Dasong, anak kedua dari Nyonya Pak. Nyonya Pak bercerita bahwa Dasong memiliki kepribadian fanboy dan jiwa seni yang sangat melekat. Itu dibuktikan dari Dasong yang hobi melukis. Tapi sayang tak ada guru seni yang betah mengejar Dasong, karena sikap Dasong yang sangat aktif. Mendengar ucapan Nyonya Pak, lalu Kevin berkata bahwa dia mempunyai teman yang dapat mengajar seni, bernama Jessica, yang baru saja pulang ke Korea. Nyonya Pak mulai tertarik dengan ucapan Kevin. Dia meminta agar Kevin membawa Jessica ke rumahnya besok untuk menjadi guru les Dasong. Esok pun tiba. Sesuai janjinya, Kevin membawa Jessica ke rumah Nyonya Pak. Lalu Nyonya Pak mempersilahkan Kevin untuk memulai lesnya. Dahi menceritakan bahwa selama ini Dasong hanyalah berpura-pura tidak bisa hidup dengan normal. Menurutnya Dasong bersikap seperti orang jenius, yang di saat dirinya menatap langit, lalu dengan tiba-tiba dirinya mendapat inspirasi.
Dahi juga bertanya apakah Jessica benar-benar teman Kevin, karena menurutnya Jessica tergolong wanita yang cantik. Melihat bahwa Dahi cemburu, lalu Kevin berkata jika Jessica adalah wanita cantik, Dahi adalah mawar, dan dirinya akan memilih mawar. Perkataan itu membuat hati Dahi berdebar. Seperti biasa di pertemuan pertama, Nyonya Pak meminta izin agar bisa melihat cara Jessica mengajar Dasong, tapi Jessica tidak memperbolehkannya. Dia beralasan bahwa selama ini dia tidak pernah mengajar dengan orang tua di dalam kamar. Lalu Nyonya Park meminta Bibi Munwang mengantarkan minuman ke kamar Dasong sebagai alasan agar dia bisa memantau Jessica. Tapi sayang ternyata Dasong dan Jessica sudah duduk di ruangan makan, menandakan jam les Dasong telah usai. Nyonya Park kaget melihat sikap Dasong yang sangat patuh kepada Jessica. Jessica meminta agar dirinya diberikan ruangan agar bisa berbicara empat mata dengan Nyonya Park. Lalu Bibi Monwang pun pergi. Jessica menunjukkan lukisan yang baru saja digambar oleh Dasong. Dia menunjukkan sudut yang tidak beraturan. Lalu Jessica bertanya apakah ada hal yang buruk yang pernah menimpa Dasong. Nyonya Pak kaget mendengar ucapan Jessica karena benar adanya bahwa dulu Dasong pernah mengalami hal yang membuatnya trauma. Jessica berkata bahwa dia bisa menyembuhkan Dasong dengan terapi seninya itu. Tapi tarif mengajar dia sangatlah mahal. Apakah Nyonya Pak tidak keberatan? Nyonya Pak berkata bahwa dia tidak akan keberatan selagi itu demi kebaikan Dasong. Lalu tak lama Tuan Pak pun sampai ke rumah. Melihat Jessica yang akan pulang sendirian, kemudian Tuan Pak pun meminta supirnya untuk mengantarkan Jessica. Dalam perjalanan pulang, si supir menawarkan Jessica untuk diantarkan sampai ke rumahnya. Jessica menolaknya. Dia meminta supir untuk mengantarnya ke stasiun saja, karena pacarnya menunggu di sana. Tanpa diketahui si supir, Jessica telah menaruh CD-nya di dalam mobil itu. Esoknya terlihat keluarga Kim yang sedang makan siang di kantin supir. Jessica bertanya kepada ayahnya itu apakah dia bisa mengendari mobil Benz. Mendengar pertanyaan Jessica, Kevin malah balik bertanya, apakah kini mereka telah ke tahap berikutnya. Jessica mengiyakan. Ternyata Kevin dan Jessica berencana untuk membawa orang tua mereka bekerja di keluarga Park. Jebakan yang dipasang Jessica pun berhasil menarik si ikan. Tuan Park membungkus CD itu dan membawanya pulang. Kemudian memberikan bungkusan itu kepada istrinya. Nyonya Park kaget melihat barang yang dibawa oleh si bapak. Tuan Park sangat kesal. Dia berpikir bahwa supirnya telah bercocok tanam di dalam mobilnya. Padahal selama ini dia telah memberikan gaji yang sangat besar dan dia bisa melakukan itu di hotel. Dia berkata kepada si istri, mungkin si supir telah menghisap barang haram, hingga membuatnya tak sadarkan diri dengan sikap yang telah melewati batas itu. Tak lama Jessica keluar dari kamar Dasong. Nyonya Park bertanya kepada Jessica apakah ada yang terjadi saat supir mereka mengantar dia pulang tadi malam. Jessica menjawab bahwa si supir bersikeras untuk mengantar dia ke rumah, tapi tawaran itu ditolaknya. Lalu Nyonya Park berkata bagus, karena kini dia akan memecat sang supir, dan kini dia sedang mencari supir pengganti. Lalu Jessica berkata bahwa pamannya mempunyai seorang supir, bernama Bapak Kim. Dia sangat ramah dan kompeten, tapi kini pamannya itu pergi ke Amerika. Jika Nyonya Park ingin berkenalan, maka dia akan meminta Pak Kim untuk menemui Nyonya Park. Nyonya Park pun mengiyakan. Kemudian Pak Kim dan Kevin pergi ke showroom mobil. Mereka memasuki mobil yang sama dengan mobil Bapak Park. Mereka melihat-lihat isi mobil itu, agar nantinya Pak Kim tidak kaku saat mengendarai mobil Bapak Park. Hari di mana Bapak Kim bertemu dengan Tuan Park pun tiba. Bapak Kim langsung mengantar Tuan Park pulang. Di perjalanan, Bapak Park sengaja memegang secangkir kopi. Dia ingin melihat keahlian mengemudi supir barunya itu. Untungnya Bapak Kim merupakan supir yang handal. Bahkan di setiap tikungan pun, kopi yang dipegang tuannya itu tidak tumpah sedikit pun. Lalu saat Bibi Wang memberikan buah-buahan kepada Dahi dan Kevin, Dahi sedikit cemberut. Dia sangat menyukai buah persik, tapi sayang buah persik merupakan buah terlarang di rumahnya karena Bibi Wang mempunyai alergi akut terhadap buah persik.
Mendengar ucapan Dahi, lalu Kevin pun merancang rencana. Dia menaburkan buah persik kepada Bibi Wang hingga akhirnya Bibi Wang harus masuk ke rumah sakit. Lalu Bapak Kim sengaja ke rumah sakit hanya untuk memfoto Bibi Wang. Kemudian saat bersama Nyonya Pak, Bapak Kim menunjukkan foto Bibi Wang yang berada di rumah sakit. Bapak Kim berkata bahwa dia mendengar Bibi Wang yang sedang menelpon saudaranya. Bibi Wang berkata kepada saudaranya itu bahwa dia mengidap TBC akut. Lalu di rumah, Jessica bergegas menaburkan serbuk buah persik tanpa disadari oleh Bibi Wang. Hingga akhirnya alergi Bibi Wang pun kambuh. Nyonya Pak semakin parno mendengar suara batuk Bibi Wang yang tak kunjung berhenti. Lalu Bapak Pak pun menaruh saus di bekas tisu Bibi Wang dan menunjukkannya kepada Nyonya Pak. Rencana yang dilakukan keluarga Bapak Kim pun berhasil membuat Bibi Wang dikeluarkan dari rumah. Dalam perjalanan pulang, Tuan Pak mengeluhkan keadaan rumahnya. Dia heran karena istrinya memecat Bibi Wang tanpa memberitahu alasannya. Padahal menurutnya Bibi Wang adalah asisten rumah tangga yang cukup handal di bidangnya. Dan dalam 1 minggu, baju-baju serta rumahnya akan sangat berantakan karena sang istri tak tahu cara merawat rumah. Kemudian Bapak Ki memberikan kartu nama. Mana itu adalah layanan untuk mencari asisten rumah tangga. Benar saja, Nyonya Pak langsung menelpon, dan esoknya Ibu Pak pun bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Tuan Pak. Dan esoknya Ibu Kim bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Tuan Pak. Kini semua keluarga Bapak Kim telah bekerja di rumah Tuan Pak. Mereka bekerja tapi satu sama lain bersikap seolah tidak saling mengenal. Di rumah, Kevin berkata agar mereka semua mengumpulkan gaji dan mengabungnya menjadi satu, agar mereka bisa membeli rumah yang layak untuk dihuni. Esok harinya hari begitu cerah, Tuan Pak mengajak keluarganya untuk pergi berkemah, dan mereka menitipkan rumah kepada Bibi Kim. Karena di rumah kosong, lalu Jessica dan Kevin pun diam di rumah Tuan Pak. Mereka bersenang-senang bahkan mengadakan pesta minum-minum di rumah itu. Tak lama terdengar suara bel berbunyi. Ternyata itu adalah Bibi Wang. Bibi Wang berkata bahwa dia mengetahui bahwa Tuan dan Nyonya sedang tidak ada di rumah. Makanya dia berani datang ke rumah itu. Bibi Wang sangat memohon untuk dibukakan pintu karena ada barang yang tertinggal di basement. Bibi Wang langsung berlari ke arah basement dan berusaha menggeser lemari minuman di sana. Melihat Bibi Wang yang kesusahan, lalu Ibu Kim pun menolongnya. Bibi Wang langsung berlari ke dalam basement. Ternyata suami Bibi Wang tinggal di dalam basement itu untuk menghindari para rentenir. Dia sudah tinggal di sana selama 4 tahun. Ibu Kim berkata bahwa dia akan melaporkan itu semua kepada ibu dan bapak. Lalu Bibi Wang pun menawarkan segepok uang agar Ibu Kim mau menutup mulutnya dan tetap mengizinkan suaminya tinggal di basement. Tak lama Kevin dan Bapak Kim serta Jessica terjatuh dari tangga. Akhirnya penyamaran mereka pun terbongkar. Bibi Wang bergegas merekam mereka dan mengancam balik akan mengirim video mereka semua kepada Tuan dan Nyonya. Keadaan kini berbalik. Bibi Wang dan suaminya, sebut saja Ogunsai, bersenang-senang menikmati hidupnya. Tapi kesenangan itu hanyalah sementara, karena saat mereka lengah, keluarga Pak Kim pun berusaha merebut HP Bibi Wang. Tak lama Nyonya Pak pun menelpon. Dia berkata bahwa di tempat kemah hujan sangat deras dan air sungai meluap, hingga akhirnya mereka harus pulang. Nyonya meminta agar Bibi Kim memasakkan ramdon, karena sebentar lagi mereka akan sampai. Mendengar itu keluarga Pak pun bergegas menyerapikan rumah. Belum sempat mereka pergi dari rumah itu, tapi keluarga Tuan Pak sudah sampai di rumah. Bibi Wang yang berhasil naik ke basement ditendang sampai dirinya terjatuh ke bawah tangga. Selagi Bapak Kim membereskan masalah di basement, Nyonya Pak bercerita kepada Bibi Kim bahwa dulu saat ulang tahun Dasong kelas 1, Dasong mengendap-endap ke dapur untuk memakan kue ulang tahunnya. Saat sedang asyik makan, tiba-tiba Dasong menjerit karena dia melihat hantu keluar dari dalam basement. Itulah tragedi yang dialami Dasong. Kembali ke basement,
Bapak Kim bertanya apa rencana ke depannya yang akan dilakukan oleh Oh Gun-sai. Oh Gun-sai hanya memohon agar dirinya dibiarkan untuk tinggal di basement, karena kini dia tak mempunyai arah dan tujuan lagi. Belum sempat mereka keluar, keluarga Tuan Pak kini kumpul di ruangan tamu. Mereka mengawasi Dasong yang berkemah di halaman. Tuan dan Nyonya mengawasi Dasong sambil bersantai di atas kursi, tanpa mereka sadari bahwa ada Kevin, Jessica, dan Bapak Kim yang sedang bersembunyi di bawah meja. Lalu Tuan Pak berkata, "Dari mana bau ini?" Nyonya Pak hanya bingung, bau apa yang dimaksud. Tuan Pak berkata, "Bau Bapak Kim," yang saat sedang menyupir baunya sampai ke jok belakang. Mendengar itu, Bapak Kim yang berada di bawah meja langsung mencium baunya untuk memastikan ucapan tuannya itu. Tak lama mereka pun tertidur. Lalu Kevin diberitahu ibunya bahwa mereka kini bisa keluar. Tak disangka ternyata tempat tinggal Tuan Pak dan Bapak Kim cukup dekat. Mereka hanya perlu menuruni anak tangga untuk sampai ke rumahnya. Mereka semua bingung tak tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Bapak Kim berkata agar anak-anaknya tak perlu mengkhawatirkan apapun karena ayahnya kini telah mempunyai rencana. Karena hujan yang sangat lebat, wilayah tempat tinggal Bapak Kim pun terkena banjir. Di basement, Bibi Wang mencoba melepaskan ikatan suaminya itu, tapi dia sudah tak memiliki tenaga lagi. Bibi Wang berkata bahwa dia mengalami gegar otak karena dia telah ditendang oleh Bibi Kim. Dia sudah tak kuat lagi. Oh Gunsai terus memberikan kode meminta tolong kepada Dasong, tapi Dasong hanyalah anak kecil yang tak mengerti apapun. Hingga akhirnya Bapak Pak membawa anak-anaknya pergi ke tempat pengungsian. Kevin bertanya apa rencana ayahnya itu. Si ayah berkata bahwa dia tak mempunyai rencana apapun. Dia hanya menjalani hidup sesuai alurnya saja. Pagi pun tiba. Nyonya Pak berencana merayakan ulang tahun Dasong. Dia pun mengundang Jessica dan Kevin ke acaranya. Nyonya Pak meminta agar Bibi Kim mengeluarkan semua meja yang ada di basement dan menatanya di halaman. Bahkan untuk makanan pun, Nyonya Pak lah yang berbelanja langsung ke supermarket. Suasana hati Bapak Kim pun semakin kusut karena melihat Nyonya Pak menaruh kakinya di atas kursi dan mengenduskan hidungnya, seolah membenarkan tentang tubuh Bapak Kim yang bau. Pesta pun dimulai. Kevin melihat dari dalam kamar Dahi. Dia merasa tak selevel dengan keluarga Dahi. Tuan Pak meminta agar Bapak Kim mau mengikuti rencana ulang tahun anaknya. Mereka berdua berpura-pura menjadi suku Indian agar Dasong semakin senang. Di tempat lain, Jessica menemui ibunya. Dia menanyakan keberadaan Bibi Wang dan suaminya. Tapi sayang saat akan mengantarkan makanan, Nyonya Pak datang dan membawa Jessica. Dan entah apa yang ada di pikiran Kevin, dia malah turun ke basement sambil membawa batu lanskap. Saat dia mengendap-endap, tanpa sadar Oh Gunsai berada di belakangnya. Dia menangkap Kevin dan mencoba menghilangkan nyawanya. Pesta di luar telah dimulai. Tiba-tiba Oh Gunsai datang ke halaman dan melukai Jessica. Pesta semakin kacau. Di saat Bapak Kim bingung karena anaknya yang kesakitan, Tuan Pak malah memanggil Bapak Kim agar melempar kunci mobil karena dia akan membawa anaknya Dasong ke rumah sakit. Tapi saat kunci mobil itu jatuh di tubuh Oh Gunsai, Tuan Pak mencoba menahan nafasnya. Melihat sikap itu membuat Bapak Kim naik pitam. Lalu tanpa pikir panjang, Bapak Kim pun melukai tuannya. Setelah apa yang dilakukannya, Bapak Kim pun melarikan diri. Nasib buruk menimpa keluarga Bapak Kim. Kevin kini sakit dan dia hanya bisa tertawa di setiap keadaan. Tapi dia dan ibunya masih beruntung karena bisa bebas dari penjara dengan masa percobaan. Tapi sayangnya nyawa Jessica tak terselamatkan. Polisi masih terus-menerus mencari keberadaan Bapak Kim. Tapi Kevin sadar bahwa ayahnya bersembunyi di dalam basement rumah Tuan Pak. Scan terakhir memperlihatkan bahwa Kevin membeli rumah Tuan Pak dan berkumpul lagi bersama keluarganya. Tapi itu hanyalah bunga tidur Kevin.
Nah, itulah kawan-kawan alur film Parasit. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung Mimin dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali.